Halo, selamat datang di Winsiling. Untuk bacaan kali ini, judulnya adalah tujuan kamu bertemu dengan dia. Ya, dia ini konteksnya bisa siapa aja, nanti aku kasih ciri-cirinya ya di bacaannya. Jadi nanti yang masuk ke intuisi kamu ini siapa, ya itu pesannya ada di situ. Oke, ya sebelumnya perkenalkan bagi yang baru di channel aku Winsiling, biasa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan bagi mereka yang mungkin membutuhkan pesan-pesan ini. Dan di sini ada 3 pilihan kartu, ya kamu bisa pilih salah satu atau boleh pilih lebih dari satu ya, tergantung intuisi kamu nariknya ke yang mana. Karena kadang bisa ketarik ke lebih dari satu. Ini aku sebutnya tetap pile 1, pile 2, pile 3 ya. Yang pertama di sini kartunya adalah chamomile. Sorry. Ya, teh chamomile nih. Oke. Yang kedua, di sini kita ada bunga tulip. Yang ketiga, ada buah jeruk. Nih. Ya, silakan dipilih sesuai dengan intuisi kamu, ketarik ke yang mana. Oke? Ya, bahkan kadang ada kalanya ketarik ketiga-tiganya sekaligus, itu bisa terjadi. Kalau terjadi, silahkan. Berarti ada pesan-pesan juga di situ untuk kamu. Dan kalau yang kamu pilih seperti kayak kamu rasa kok saya nggak ngeklik atau kurang resonate, kamu bisa coba pilih yang lain. Kalau sama sekali dari tiga-tiganya ini nggak ada yang resonate, berarti mungkin bacaan ini belum untuk kamu. Ya, atau pesan-pesan yang ada di sini belum kamu perlukan. Oke, dan ya, semoga kalian bisa enjoy bacaan ini. And I'll see you guys in the reading. Silahkan klik timestamps di kolom deskripsi, atau kamu mau langsung share videonya ke file pilihan kalian. Dan semoga kalian bisa enjoy bacaan ini. I'll see you guys in the reading. Thank you. See you. Halo, pile nomor 1 bagi kalian yang memilih kartu ini, chamomile tea, ya, chamomile teh. Di sini ada cangkir tehnya ya, ada bunga-bunga chamomile-nya. Ini adalah bacaan kamu yang judulnya tujuan kamu bertemu dengan dia. Ya, tadi kalau yang mungkin skip intronya, tadi aku sempat mention sedikit di intro kalau dia ini konteksnya bisa siapapun ya. Nanti selama seiring reading ini berjalan, kamu nanti akan makin tahu dia ini siapa dalam hidup kamu. Oke, kartu nomor 1. Oke, kita lihat dari kartu yang kamu pilih ini dulu ya. Pile nomor 1 aku udah nangkep beberapa energi atau banyak energi. Nanti aku bukain kartu-kartu yang lainnya ya. Pile 1, tapi ya kartu ini ngasih aku energi yang sangat soft, energi yang sangat menenangkan ya. Pile nomor 1. Dan ya, aku pun juga ngelihat orang yang lagi ngeteh. Jadi aku nggak tahu apakah mungkin dia suka ngeteh atau ngopi gitu ya. Tapi mungkin teh kayaknya lebih ada kayak connoisseur feelingnya gitu ya. Jadi maksudnya kayak ya itu mungkin dia apresiasi atau memang dia suka dengan teh daun gitu. Aku juga nggak cuman chamomile ya, di sini aku ngelihat ada energi mint ya. Mungkin orang ini suka dengan sesuatu yang minty ya, atau ada mintnya gitu ya, entah ini teh, entah ini es krim, entah ini apa gitu ya, atau melati ya, jasmine, entah wangian atau apa gitu-gitu ya, atau teh pun juga ada ya, teh melati gitu. Jadi mungkin orang ini tuh juga suka ya. Jadi energi orang ini tuh seperti menenangkan, enak, ada deket orang ini tuh rasanya enak, nyaman gitu ya. Jadi pile nomor 1, dan entah kenapa aku juga ngelihat asap dupa ya, atau sesuatu yang ada asap lah. Mungkin orang ini sembayang dengan dupa, atau mungkin orang ini suka dengan asap. Nggak harus dupa ya, maksudnya bisa diffuser, mungkin dia suka pasang diffuser di rumahnya ya, mungkin dengan wewangian juga seperti itu ya. Jadi itu tadi aku udah ngeliat. Jadi ini ada beberapa yang muncul nih pile nomor 1. Dan satu hal lagi yang aku lihat di sini, orang ini apresiasi atau suka dengan alam tanaman ya, nature energinya cukup kencang di pile nomor 1. Dan berkebun, mungkin orang ini suka berkebun juga ya. Jadi mungkin ada salah satu dari ini, atau mungkin semuanya ya gitu. Ini orang yang sangat kuat kalau menurut aku ya, kuat secara mentalnya, batinnya juga cukup strong. Dan one thing yang aku juga nangkep lagi nih, energi orang ini seperti sudah ada dalam hidup kamu ya. Jadi ini bukan yang akan datang lama ya, mungkin nanti kayak misalkan kayak ini masih di masa depan banget gitu. Enggak, aku ngerasanya orang ini sepertinya sudah ada saat ini dalam hidup kamu, pile nomor 1. Atau banter-banter sebentar lagi kamu ketemu sama orang ini kalau belum. Ini adalah past life connection, pile nomor 1 ya.
tujuan dari orang ini ketemu sama kamu, ya, atau kamu bertemu dengan dia, ini orang yang akan membuat kamu menemukan inspirasi kamu. Ya, orangnya sangat inspiratif. Dengan mindset dia, dengan cara pandang dia, kamu kalau ngobrol sama dia tuh kamu jadi feel inspired, poin nomor 1. Ya, dan ya, kalau kamu dengar bunyi cicak ya, itu berarti konfirmasi, ya. Lalu seperti seseorang yang jujur dan bisa diandalkan, ya, atau orang-orang di sekitaran dia banyak yang ngandelin orang ini gitu, yang aku lihat, entah di pekerjaannya, entah di keluarga atau komunitasnya, ya, seperti itu. Ya, dan aku juga ngerasa ini orang yang karena energinya sangat relaxing, ya, orang yang mungkin jarang atau hampir tidak pernah mengeluh gitu loh, Pak. Nomor 1, aku selalu ngeliat orang ini selalu mensyukuri apa yang ada, ya, jadi kayak dia sadar syukurnya tuh cukup tinggi. Dan orang yang sangat apresiasi dan menghargai kamu, itu yang aku lihat, Pak, nomor 1. Ya, itu yang langsung masuk ke aku sih, energi-energinya nih dari kartu ini. Ya, oke, kita masuk ke kartu-kartu kamu nih. Pak 1 kita buka lagi ya. Ada apa lagi di sini? Very interesting. Ya, aku tadi jelasin ciri-ciri yang mungkin tadi ada 7 yang aku sebutkan. Ini adalah past life connection, untuk kamu menemukan inspirasi, ya, orang yang bisa menjadi sumber kekuatan kamu, maksudnya bisa membantu menguatkan kamu, ya, seperti itu. Ya, atau kita lihat lagi di sini, aku doa sebentar. Oke, aku nggak baca kartu kebalik, Pak 1. Yes, Magician. Very strong energy. The Empress. Okay. Ace of Cups. Ya. Kita lihat lagi di sini. The World. very soft and positive energy, ya, datang dari orang ini. Soft bukan berarti menye, ya, cuman maksudnya dia kuat tapi tenang sekaligus gitu loh. Agak susah dijelasin dengan kata-kata, tapi kamu kayaknya paham, ya. Iya, ini orang ini udah ada di sekitaran kamu, di lingkup komunitas kamu saat ini, entah ini bagian dari teman-teman kamu atau mungkin pasangan kamu atau siapa di sini tuh ada, ya. Orang ini ada di sekitaran kamu karena ini Three of Cups di sini specifically mention tentang lingkungan, keberadaan kamu dengan orang-orang sekitaran kamu, ya, seperti itu, Pak, nomor 1. Oke, very interesting. Wah, ini ya very energinya strong, ya, memang, ya, karena di sini Magician, Empress, The World, Chariot, 4 dari 6 kartu tarot yang aku keluarin di sini adalah Arcana Mayor atau Major Arcana, ya. Pal nomor 1 berarti faktor takdir. Makanya tadi aku bilang ada semacam past life energy, karma dari past life, ya, yang ada di pal nomor 1 ini. Berarti kamu bertemu sama orang ini tujuan dan maksudnya untuk menggenapkan semacam suatu takdir, suatu siklus yang terbawa mungkin dari past life, ya, dari kehidupan masa lalu. Ini bisa apa aja, ya, gak harus percintaan, gak harus apa, bisa jadi apa aja. Cuman yang kamu nanti connect sama orangnya nih yang mana, nanti kamu yang akan tahu sendiri. Intuisi kamu yang akan ngarahin kamu gitu, ya. Power nomor 1, Ace of Cups. Ini orang yang sangat tulus sayang sama kamu, care sama kamu. Ya, kalau ini konteksnya pasangan, ya, orang ini cinta dengan dalam, dengan tulus sama kamu. Jadi apapun yang dia lakukan ke kamu itu untuk membuat kamu semakin berkembang. Ini seseorang yang ada di dalam energi manifestasi kamu, pal nomor 1. Jadi kamu bertemu sama orang ini adalah hasil manifestasi kamu sendiri, dan kamu juga sama hasil manifestasi orang ini karena ada The Magician di sini, ya. Empress, ya, jadi ada energi seperti Divine Feminine Energy di pal nomor 1. Ya, Divine Feminine Energy ini, kalau kamu merasa kamu feminin, ya, dalam konteks hubungan ini, ya, aku nggak mau, ya, mungkin beberapa dari kamu, ya, ini mungkin adalah twin flame connection, ya, koneksi twin flame, tapi nggak harus, ya, jangan terpatok pada label, karena twin flame kan juga pasti past life connection yang ada, ya, past life karmanya. Tapi intinya orang ini membuat kamu sadar akan potensi kamu gitu, ya, akan apa yang kamu bisa achieve dalam hidup. Pelajaran kamu secara mental, spiritual itu bisa datang dari orang ini, ya. Nomor 1, ya, dan orang ini punya karma yang
strong sama ibu, sama seorang ibu di sini. Aku nggak tahu karena di bawah decknya ada Eight of Cups. Aku nggak tahu, ada kemungkinan kalau misalkan ibunya, maaf ya, mungkin sudah pass away atau mungkin sudah meninggal, entah baru-baru atau mungkin sudah lama, mungkin ketika dia lebih muda ya, seperti itu. Nggak harus ya, tapi ada energi. Kalau ibunya masih ada, berarti dia sosok yang cukup menghargai atau dekat dengan sosok ibu, itu yang aku lihat ya, power nomor 1. Tapi ada kemungkinan ya itu ya, dia masih punya koneksi batin kalaupun ibunya sudah meninggal, itu ada juga di sini. Ya terus iya, seseorang yang karena dia energinya positif gitu ya, dia selalu mensyukuri. Dia adalah seorang manifestor yang bagus juga gitu ya. Jadi dia fokus dengan ingin pencapaian hidup seperti itu ya, apa yang dia ingin. Cuman aku nggak ngelihat adanya kayak ambisi yang tergesa-gesa. Orang ini cukup flowing energinya yang aku lihat ya. Sama seperti kalau kita lagi minum teh, asapnya kayak tetap ada gitu ya. Kalau tehnya panas gitu kan, asapnya ada tapi dia kayak ngalir gitu ya, enak dilihatnya, tenang gitu. Jadi ini cara dia hidup tuh seperti ini, power nomor 1 ya. Dan orang ini sudah fix adalah teman atau sahabat kamu, tapi bisa lebih dari ini ya. Kalau misalkan ini konteksnya karena di sini ada energi persahabatan ya gitu. Jadi ini seseorang yang akan banyak menginspirasi kamu untuk bisa memanifestasi keinginan hidup kamu. Dia akan happy ketika kamu bisa grow, bisa berkembang gitu ya. Seperti itu. Dan entah kenapa aku melihat kalau orang ini bukanlah orang yang, maaf ya, maksudnya mengutamakan penampilan fisik ya, seperti itu. Jadi bukan berarti penampilan tidak penting, tapi itu bukanlah yang utama. Menurut orang ini banyak faktor-faktor yang lebih penting dari itu. Ya, jadi kayak kamu akan ngerasa secure deket sama orang ini. Kamu nggak ngerasa kayak kamu harus bener-bener tampil maksimal setiap saat ya, setiap ketemu sama orang ini. Mau kamu lagi pakai baju biasa, mau kamu badannya lagi gemuk atau kurus, atau kayak gimana gitu ya, lagi nggak dandan misalkan atau apa, orang ini tetap masih bisa apresiasi kamu seperti itu, power nomor 1, karena ketulusan energi yang ada di sini ya. Aku ngeliat bunga teratai yang sangat besar dalam mata batinku ya, karena di sini tadi memang ada energinya ya. Jadi I don't know, aku ngerasa ya di sini kan bentukannya juga ada gambar hati ya nih, kayak gini ya. Orang burung merpati, bunga teratai, banyak banget simbolisme dewi di power nomor 1 ini ya. Jadi kayak ya ini bisa apa ya, mungkin kamu terkait dengan satu penjaga yang sama dengan orang ini, bisa jadi ya, atau dia mengapresiasi energi feminin yang ini, yang kalaupun dia maskulin, kalaupun dia laki-laki, dia sangat mengapresiasi wanita, seperti itu yang aku lihat ya. Kayak ini, kayak aku barusan denger lagu Sang Dewi ya, seperti itu gitu. Jadi sometimes lagu itu bisa muncul random ya di pendengaran aku. Cuman aku nggak tahu persis lagunya kayak apa. Aku tahu referennya doang gitu ya. Maksudnya liriknya juga aku nggak hafal, dan aku sebenarnya nggak tahu maknanya dari lagu itu sebenarnya apa. Tapi entah kenapa tuh lagu keputar. Mungkin kamu yang tahu bisa menafsirkannya sendiri ya, power nomor 1, karena kan aku cuma nyampein pesannya aja ya. Tapi the world di sini, I think kayak ini orang yang sangat peduli dengan keadaan dunia ini, dan bukan hanya mikirin dirinya dia sendiri gitu ya, seperti itu power nomor 1. He's very aku bilangnya he ya, mungkin untuk sebagian besar orang ini memang laki-laki, tapi intinya bisa juga perempuan ya. Jadi kayak ini, karena ini bacaan banyak orang, cuman ya sangat punya empati yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya ya. Makanya orang ini suka dengan nature, dengan alam, mungkin dengan binatang, mungkin dengan ya hewan-hewan dan binatang lainnya ya. Jadi kayak dia seseorang yang punya empati bukan hanya terhadap sesama manusia, tapi bener-bener ke dunia secara keseluruhan. Orang yang punya energi nurturing, merawat yang sangat tinggi gitu, seperti itu ya. Makanya kamu deket sama orang ini tuh rasanya kayak disayang gitu ya. Bentuk sayang orang kan love language beda-beda ya, tapi ya bagaimanapun love language dia ke kamu ngerasa kayak this is someone yang care sama saya, dan saya tahu dia tulus. Kamu sama orang ini udah nggak khawatir kalau orang ini tuh akan nyakitin kamu atau bohongin kamu atau apa, karena kamu tahu, you can feel, kamu bisa ngerasain energi orang ini ya gitu ya. Jadi kayak tujuan kamu ketemu sama dia, di sini ada kartu Chariot, power nomor 1. Orang ini berperan di dalam perjalanan sukses kamu
ya yang aku lihat. Jadi di dalam perjalanan manifestasi, abundance, ada Empress sama Chariot di sini connect banget energinya. Untuk kamu bertemu sama benar-benar tujuan hidup kamu yang sebenarnya, untuk kamu bertemu sama ya versi sukses kamu yang paling baik gitu ya. Kamu akan dapat inspirasi banyak dari orang ini yang aku lihat power nomor 1 ya. Jadi kemajuan hidup kamu itu orang ini punya pengaruh banyak ya. Jadi aku ngeliat kamu tuh sering duduk ngobrol entah ngopi bareng, ngeteh bareng sama orang ini, ngobrol gitu ya. Tapi orang ini banyak nyadarin kamu juga untuk ini lagi-lagi ya, secara sadar tidak sadar kamu tuh banyak selesaiin siklus-siklus karma kamu dengan adanya orang ini yang aku lihat power nomor 1 ya. Burung ini apa sih, merpati ya, merpati putih ini bisa menjadi petunjuk atau pertanda untuk kamu ya, power nomor 1. Tapi burung merpati putih ini di sini juga ngasih aku pertanda kalau koneksi ini dijaga sama semesta ya. Ada satu sosok penjaga yang menjaga. Beberapa dari kamu aku sebutin salah satunya, ada energi Kuan Yin di sini. Ya, seperti itu. Tapi ini bisa dalam bentukan berbeda-beda tergantung kepercayaan, keyakinan. Ya, gitu intinya energi welas asih, cinta kasih sangat hadir dalam power nomor 1 ini. Ya, ini orang yang ya aku ngelihat ya, kalau dia kalau nggak minumnya teh, kopi, tapi ya mungkin ya antara dua itu, tapi itu minumnya ya kalau nggak itu air putih gitu ya. Aku lebih suka ngelihat dia lebih suka minum yang begini. Kayak mungkin orang yang nggak terlalu suka minum yang lain-lain, misalkan kayak alkohol atau soda atau minuman-minuman manis lainnya tuh, aku ngelihatnya bukan berarti dia nggak bisa minum, mungkin sesekali banget, tapi kayaknya dia lebih suka kalau nggak teh, air biasa gitu loh ya, atau banter-banter kopi gitu yang aku lihat. Kalau kopi pun juga nggak yang kopi yang aneh-aneh variannya gitu ya. Jadi agak kopi hitam atau mungkin ya sedikit krim gitu, tapi nggak ya sama seperti teh juga yang kayak nggak terlalu suka, kayak misalkan kayak bubble tea, boba gitu biasa aja ya gitu. Aku nggak, entah kenapa ini random, mungkin ini petunjuk aja buat beberapa dari kamu ya, power nomor 1. Tapi kayak this person, orang ini punya peran dalam kehidupan dia terhadap dunia ini yang aku lihat. Jadi kayak mungkin pekerjaan dia, atau nanti apa yang dia fokuskan, atau apa yang dia lakukan untuk sekitaran, untuk komunitasnya, untuk ya itu akan cukup besar yang aku lihat ya. Dan banyak orang yang akan cukup suka sama energi orang ini ya gitu. Jadi ya entah mungkin dia ya, ini bisa dalam konteks apapun sih gitu ya. Jadi ya karena memang orangnya sangat sangat itu energi tenang aja gitu ya. Orang-orang kan suka dengan deket orang yang bisa bawa tenang gitu ya. Ini makanya kayak banyak orang-orang yang ya nyaman, pengen temenan sama orang ini ya. Tapi orang ini mungkin nggak terlalu dia orangnya agak introvert gitu ya. Jadi ya meskipun banyak yang mungkin mau berteman sama dia, tapi dia sangat pilih-pilih dalam berinteraksi ya. File nomor 1 ya. Sorry tadi aku pause bentar videonya, aku ganti lilin ya, yang tadi kayak udah mau mati gitu. Ya jadi itu sih yang aku lihat di sini. Interesting ya, very positif. Oke, kita lihat di kartu-kartu berikutnya, file nomor 1. Aku akan ambil 2 kartu dari sini, aku doa sebentar. Oke, sebentar ya, 1 kartu jatuh, aku ambil dulu. Karena meja yang ini sangat kecil. Oke, tadi 1 lagi nih ya. Ya, ini orang yang menurut aku, dia kan ada dia kayak ada di dalam menara ya, seperti itu. Dia punya pemikiran yang sangat kompleks ya, jadi cara berpikirnya, dan entah kenapa aku merasa keunikan dari orang ini. Dia nggak seperti orang-orang pada umumnya. Entah kenapa energinya is very different. Ya kamu kayak ngerasa kalau sama dia itu kayak sama makhluk asing gitu ya. Makhluk asing dalam artian ya karena dia beda aja. Dia sangat-sangat tidak mainstream, dia tidak FOMO, dia tidak dan sangat merestrik akses gitu loh. Dalam artian nggak semua orang bisa punya akses ke dia
Ya, dan ada angka 11 di sini. Ya, lagi-lagi energi soulmate twin flame di sini ada. Ya, tapi kamu lihat di sini, ini ada kayak orang yang lagi melawan si apa ini, naga pekadal, aku nggak tahu nih ya di sini. Ini tuh maksudnya orang yang juga tidak gampang menyerah ya. Dia kayak tipe orang yang sangat fighting untuk kamu gitu loh. Ya, lagi-lagi ini konteksnya bisa apapun, bisa teman, bisa pasangan gitu ya. Ya, jadi tipe orang yang nggak gampang nyerah dan fighter gitu ya. Jadi untuk ke kamu, dan mungkin juga kalau koneksi ini, kalau misalkan ini pasangan, awal-awalnya koneksi ini terjadi itu kayaknya ya itu ada salah satu yang benar-benar fight untuk bisa bareng gitu loh, seperti itu. Entah kenapa aku ngerasain itu juga ya. Gitu. Jadi atau mungkin salah satunya awalnya bilangnya enggak pertama-tama kali, awal-awalnya ya, tapi nanti lama-lama jadi iya gitu ya. Somehow ada energi ini juga di power nomor 1. Mungkin untuk beberapa kamu bisa resonate ya, tapi kamu lihat sekompleks ini perjalanan kamu antara kamu dengan orang ini hubungan yang cukup rumit secara karma, tetapi positif, energinya baik sekali ya. Kamu akan banyak belajar, dia juga akan banyak belajar ketemu sama kamu. Ya kayak hidup kamu tuh kayak bertemu dengan orang ini, kamu ngerasa kayak hidup kamu bisa mulai baru gitu loh, seperti itu ya. Bukan hanya untuk bersama orang ini ya, tapi kayak versi kamu ketemu sama versi diri kamu yang juga baru gitu ya. Tapi kamu lihat di kanan kiri ini ya, ini petunjuk aja sih, power nomor 1 dalam koneksi ini. Mungkin banyak orang-orang di sekitaran kamu yang akan entah tidak suka dengan koneksi ini, atau iri dengan koneksi ini, ya, atau tidak setuju dengan koneksi ini. Ini challenge-nya nih antara hubungan kamu sama orang ini ya, power nomor 1. Karena aku ngelihat challenge-nya ada di sini. Ya, tapi at the end of the day akan ketemu kok. Jalannya udah disiapin sama semesta, meskipun berkelok-kelok. Ya, kalau kamu bisa yakin sama itu. Nah, di sini ada seperti gambar seseorang sedang duduk di ayunan dan dia punya sayap kupu-kupu. Ya, jadi salah satu tujuan terbesar kamu bertemu dengan orang ini adalah transformasi jiwa yang besar-besaran. Kamu tuh bener-bener naik secara taraf kesadaran dengan pertemuan kamu dengan orang ini. Orang ini membantu kamu mentransformasi hidup kamu, diri kamu ke arah yang jauh lebih baik, kesadaran yang jauh lebih tinggi. Gitu, ibaratnya kamu udah punya sayap, kok kamu masih duduk di ayunan? Kamu bisa terbang loh. Gitu. Kenapa kamu merenung duduk di ayunan ini, ibaratnya kan kayak gitu. Kenapa kamu nggak terbang dengan perasaan yang bahagia? Gitu. Jadi orang ini banyak inspirasi kamu untuk maju, itu yang aku lihat, karena kebetulan di sini juga ada chariot. Ya, gitu. Jadi dan di sini ada angka 4. 4 yang dalam numerologi itu artinya proteksi dan perlindungan. Ya, dia menjaga kamu menjaga dia, dan kamu dijaga oleh satu entitas yang sama. Oke? Iya, itu yang aku lihat ya, power 1. Oke, kita sekarang masuk ke bagian akhir dari bacaan ini ya. Power nomor 1, sebentar, aku pakai ini. Ya, untuk bacaan kali ini aku pakai alat bantunya dadu di sini ya. Jadi dadu ini ada dadu zodiak dan dadu angka-angka, mungkin bisa menjadi petunjuk untuk kamu lagi. Oke, kita lihat dari zodiak dulu ya. Aku akan kocok dadu 3 kali. Mungkin ini bisa menjadi tambahan petunjuk aja untuk kamu zodiak orang ini. Ya, aku doa sebentar. Oke. Kita ada Pisces dan Virgo. Kita ada Capricorn dan Leo. Lalu ada Pisces 2 kali di sini, ya, dan Aries. Oke, interesting, ya. Oke, lalu di sini aku mau kocok angkanya, ya. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk angka untuk kamu. Aku cuma pakai 1 dadu untuk angka ya. Aku doa sebentar. Oke, 3 kali juga aku akan ini. Oke, ada angka 8. Ini bisa bulan 8, mungkin ini bisa tanggal, bulan, entah ini kelahiran.
ya, atau mungkin kapan kalian ketemu, ya, ada angka 8 signifikan di sini. Dan 8 juga ngasih ke aku simbol infinity. Infinity yang artinya ada past life koneksi. Seperti aku bilang ya, simbol infinity seperti ini. Seperti angka 8 yang bentukannya tidur ya, begini. Ya, itu ngomongin tentang past life, kalian ketemu lagi di inkarnasi. Ya, kalian punya kontrak jiwa sama seseorang ini. Oke. Oke, kita lihat lagi di sini. 5 di dalam simbol numerologi yang artinya transformasi, perubahan, itu yang tadi aku udah bahas, ini konfirmasi dengan sekupu-kupu ini, ya. Angka 5 lagi-lagi bisa melambangkan tanggal, bulan, waktu tertentu gitu ya, seperti itu. Atau petunjuk angka yang penting di dalam hubungan ini yang aku lihat. Oke, sekali lagi kita lihat di sini 7. Ya, jadi ada 5, 7, dan 8. Ini bisa life path, lagi-lagi tanggal, bulan, dan lain-lain. Signifikan. Atau kombinasi dari angka 5, 7, 8 ini. Atau penjumlahan. Kalian bisa ini sendiri ya, analisa sendiri kita. Cuman angka-angkanya, 3 angka yang aku berikan adalah 5, 7, dan 8. Oke? Ya, itu aja bacaannya. Sampai di sini bacaannya. Paul nomor 1. Semoga ini sudah bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata, makasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Nama Instagramnya sama Wins Healing juga. Ya, ada beberapa sesi lainnya seperti spiritual counseling, mentoring ya, tarot, belajar tarot dan lain-lain. Kalau tertarik silahkan. Ya, kalau mau tanya-tanya silahkan. Intinya apa yang tersedia berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Ya, dan apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Pak nomor 1, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Pak nomor 1, dan sehat ya, pokoknya semua lancar-lancar, sehat, sukses, bahagia selalu untuk kamu. Pak nomor 1 aku doakan ya dari sini. Semoga kita ketemu lagi di readingan aku yang berikutnya. Thank you so much. Take care, good luck, have a nice day. Bye-bye, see you pile nomor 1. Halo pile nomor 2 bagi kalian yang memilih kartu tulip. Ya, ini kartu kamu pile nomor 2. Ya, kebetulan mirip kembang-kembang aku di sini ya. Aku ada beberapa kemarin sempat beli bunga. Ya. Jadi pile 2 ya. Sorry, bacaan kamu judulnya tujuan kamu bertemu dengan dia. Sorry, aku tiba-tiba masuk banyak sekali gambaran bertubi-tubi. Pile nomor 2 ini pesannya banyak. Kita mulai dari kartu ini dulu. Ya, baru nanti kita masuk ke kartu-kartu lainnya. Nanti aku bukain kartu lagi. Tapi kenapa kamu ketarik ke tulip ini? Oke, pile nomor 2. Flower ya, entah ini kamu atau orang ini suka dengan bunga, specifically bunga ya, tanaman bunga. Mungkin tulip atau lili masuk ke aku juga. Ya, ada energi bunga itu juga. Mawar juga ada. Ya, mawar putih, mawar merah, mawar pink, apapun itu. Ya, jadi ada energi bunga-bunga ini. Ya, atau kamu atau orang ini suka pakai parfum yang flowery atau bunga, ya, wanginya. Aku langsung menarik energi di sini orang yang cukup energik ya, karena di sini bunganya udah banyak nih, ada 7 gitu ya. Gitu. Jadi angka 7 mungkin signifikan dalam hubungan ini, entah misalnya life path atau angka-angka penting ya, tanggal dan lain-lain. Tapi iya, ini melambangkan orang yang sangat energik ya, gitu, karena di sini bunganya banyak. Jadi aku melihat energi yang sangat besar dari orang ini. Orang yang sangat energik, orang yang supel yang aku lihat ya. Jadi dia cukup outgoing. Aku nggak harus ekstrovert ya. Mungkin ada sisi ekstrovertnya di sini, tapi dia cukup dipandang atau dilihat baik atau terkenal dalam komunitasnya. Itu yang aku udah lihat di sini, karena di sini banyak bunga ya. Gitu. Jadi kayak banyak orang yang mengapresiasi dia.
Ibaratnya kan kalau kita dapat bunga, pemberian bunga, ya contoh kalau dia ulang tahun mungkin dia dapat bunga, dikasih ini, atau sering aja dapat kiriman barang-barang dari orang-orang lain gitu ya. Jadi entah itu bisa macam-macam ya, bisa makanan, bisa apa. Jadi banyak orang yang suka kayak mengapresiasi dia, energi dia itu seperti itu. Ya karena dia menjaga hubungan baik dengan banyak orang, ya. Dan orang ini orang yang sangat kreatif ya. Jadi dia punya bakat kreatif, entah dia memang ada jiwa seninya ya seperti itu. Dia suka dengan warna-warna, perpaduan ya seperti itu. Jadi bukan orang yang monoton, mungkin kalau pakai baju putih-putih terus putih hitam terus gitu. Jadi kayak dia cukup bisa mix and match dengan baik ya, seperti itu yang aku lihat. Kadang-kadang ya maksudnya kalau dia punya rumah atau isi kosan atau kayak gimana cukup estetik gitu. Aku ngerasa energi ininya ya, estetikanya sangat tinggi. Karena itu dia punya jiwa seni itu, dia tahu yang bagus tuh kayak apa gitu ya seperti itu. Ya jadi ya, dan atau mungkin ini kerjaan dia di bidang desain, mungkin di bidang kreatif, interior, eksterior, apapun itu ya seperti itu. Atau sesuatu yang sifatnya sosial atau komunitas ya, seperti itu Paul nomor 2. Tapi yang aku nangkep di sini Paul nomor 2 ya, setiap orang ada plus minus ya. Mungkin ini aku nangkep orang yang lumayan impulsif energinya. Ya, jadi ada seperti energi tergesa-gesa di orang ini. Gitu. Jadi mungkin kadang energinya suka terasanya seperti kayak gitu, tergesa-gesa atau impulsif. Ya, karena dia bukan berarti karena dia gimana, tapi dia orang yang terlalu banyak ide di kepalanya. Terlalu banyak kayak yaitu pikiran dalam bentukan ide. Hari ini aku pengen ini, aku pengen coba ini gitu-gitu loh, seperti itu. Ya, nah kadang-kadang impulsif ini bisa dalam macam-macam sih. Impulsif dalam bertindak, kadang-kadang dalam berucap, kadang-kadang dalam belanja atau membeli barang sesuatu. Aku juga ngelihat ini. Ya, Paul nomor 2 ini bisa laki-laki bisa perempuan, ya. Gitu. Tapi satu hal lagi positif yang aku lihat, karena di sini ada seperti bertumbuh, kayak kalau kamu lihat tadi kan kayak ada energi kan di sini yang bertumbuh naik. Di sini ada mataharinya. Ini orang sebenarnya pintar dengan uang, ya. Gini, kadang orang yang pintar dengan uang dalam tanda petik, gak harus hemat ya, dalam artian yang berhemat terus ngumpulin duit gitu, enggak. Kadang-kadang bisa kelihatan agak boros atau belanja atau kayak gimana, tapi energinya mengalir, sirkulasi energi rezeki di dia itu bagus. Rezeki itu suka datang ke dia. Kenapa? Karena dia supel, dia suka berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Itu yang aku lihat di sini. Paul nomor 2. Ya, gitu. Jadi meskipun dia kadang suka impulsif beli ini beli, tapi kayak rezekinya ada-ada lagi aja. Gitu ya. Jadi pintar dengan uang itu maksudnya konteksnya seperti itu. Ya, tapi basically kalau kita ngomongin tentang pintarnya, orang ini pada dasarnya memang pintar, cerdas, intelektual. Itu yang aku lihat. Jadi bukan hanya punya sisi kreatif, tapi sisi intelijennya dia juga sangat tinggi. Ya, gitu. Wah, ini IQ, sorry ya, ini aku bukannya gimana, nggak harus ya, tapi IQ 140 ke atas ini kelihatan energinya. Ya, gitu. Atau mendekati. Ya. Dan orangnya sangat otentik. Ya makanya orang-orang sekitar dia tuh suka, karena dia supel, dia apa adanya, otentik, nggak malu-malu, jujur, ya seperti itu, ekspresif. Tapi orang yang juga di satu sisi adalah goal driven. Jadi dia itu punya ambisi positif, dia pengen punya banyak goals dalam hidupnya yang dia ingin capai, dan dia cukup bergerak ke arah sana. Ya gitu, jadi tulip ini energinya ngasih aku itu. Oke, kita lihat di kartu-kartu lainnya. Paul nomor 2. Oke, Paul nomor 2, tujuan kamu bertemu dengan dia. Aku doa sebentar. Oke, Nine of Pentacles, interesting. Lovers, Wow, oke. Three of Pentacles, oke, ini udah jelas sekali nih. Emperor, wah. Banyak dari kalian yang ketarik ke Paul nomor 1 juga ya. Paul 1 dan 2 ini feeling aku ada koneksinya. Ya.
Tapi nggak harus ya, kalau nggak ketarik nggak usah ditonton, atau banyak dari kalian yang datang dari pile nomor 1 juga untuk pilih pile nomor 2 ini. Karena ya gitu deh pokoknya. Nanti kamu kalau ketarik nonton aja. Oke, ya di sini tadi kartu mental ke sana Hermit ya. Oke. Ya. Jadi meskipun ya di sini love ya, the lovers ya konteksnya ya seperti aku bilang, orang ini orang yang cukup disayang dan dicintai sama orang-orang sekitarannya. Ya mungkin banyak yang suka juga sama dia. Tapi karena ini konteksnya kan kamu sama dia tuh buat apa tujuannya gitu ya. Nggak sedikit loh dari kamu yang mungkin akan punya sesuatu bareng sama orang ini, entah ini bisnis bareng, entah ini partner bisnis kamu, atau kalaupun partner percintaan gitu ya, pasangan cinta, kalian tetap punya sesuatu bersama, bareng-bareng gitu yang aku lihat. Karena energi pentakelnya banyak banget, even di bawah decknya aja ada Ace of Pentacle nih ya. Jadi kayaknya kamu sama orang ini sangat cocok atau punya karma, tujuan ya di sini untuk do something together atau build something together secara independen. Ya, maksudnya independen itu maksudnya kalau kalian berdua aja ngerjain sesuatu gitu lah, seperti itu. Dan aku melihat adanya hasil yang sangat besar dari apa yang nanti kamu akan jalanin sama orang ini. Rezeki kalian tuh kalau kamu tuh kalau bareng sama orang ini ya ketemu, rezekinya tuh bagus sekali. Ya, aku ada energi lebah burung merak yang sangat besar di sini. Mungkin itu bisa jadi petunjuk untuk beberapa dari kamu secara simbolik. Ya, dan ada Emperor, ya energi divine masculine. Tapi divine masculine di sini konteksnya lebih creating, berkreasi ya, seperti itu, untuk menciptakan sesuatu yang baik gitu. Ya, jadi di sini ada nih pile nomor 2. Itu salah satu tujuan yang paling besar kalau aku lihat ya, rezeki. Jadi Three of Pentacles pun di sini ngomongin tentang kerjasama nih. Kamu lihat ya nih, kalau laki-lakinya dia begini, yang perempuannya dia metik kebun, nanam pohon, dianya kayak ngambilin madu gitu ya, seperti itu untuk jadi rezeki gitu. Dan lebah-lebah ini bahkan happy gitu berbagi madunya sama si bapak ini gitu ya. Gitu. Jadi ya ini this is ya aku ngerasa ada semacam power couple energy ya, karena the loversnya memang ada di sini. Apalagi ya di sini. Ya, aku sangat menyarankan ya pile nomor 1 dan 2 ini seperti sayap kiri sayap kanan. Ya, tapi lagi-lagi kalau nggak kepanggil nggak usah. Cuman karena aku nggak pernah sampai kayak gini ya, maksudnya kayak ngerasa ini sangat terhubung dan terkonek. Ya karena Two of Wands di sini kayak ini energi rencana ya, kayak kamu tuh sama dia rencana untuk berkembang, ekspansi, kalian punya satu tujuan, visi misi tuh yang bener-bener sama ya gitu. Jadi rencana Tuhan semesta, rencana ilahi itu banyak banget untuk kalian, untuk kamu sama orang ini. Ya, dengan si kartu Two of Wands ini, banyak dari kalian yang akan mungkin travel. Aku ngerasa ada seperti energi travel, energi pindah tempat, pindah kota, pindah negara, atau apa dengan seseorang ini, atau mengembangkan sesuatu yang sifatnya bisa sampai efeknya, dampaknya, misalkan kalau ini bisnis, usaha gitu ya, dampaknya bukan hanya secara lokal, tapi bisa interlokal, bisa internasional, dan lain-lain seperti itu. Pile nomor 2. Ya, tulip ini juga melambangkan seperti hubungan ini akan menarik banyak perhatian dari orang-orang di sekitar, ya, gitu. Jadi lagi-lagi tujuannya untuk apa? Untuk bisnis, untuk berkembang ya, seperti itu. Rezeki di sini yang aku lihat. Gak menutup juga kemungkinan kalau di sini ada Hermitnya, kalau ini ada kemungkinan adalah sebenarnya ya your spiritual partner gitu ya, seperti itu. Jadi partner spiritual kamu, pile nomor 2 ya. Gitu. Entah kamu mau mengartikannya itu apa, tapi ya itu. Intinya ya energi rezeki banyak berkembang di sini. Petikan buah, petikan kebun, hasil panen gitu, energinya ada di pile nomor 2. Ya, atau mungkin kamu sama orang ini akan literally punya kebun berpanen atau apa, mungkin itu salah satu ini kamu ya, goal kamu sama orang ini. Tapi aku ngeliat itu, kamu sama orang ini akan menciptakan kesejahteraan yang terstruktur
Ya, kamu akan menciptakan suatu fondasi dan kamu akan bangun rezekimu, kesejahteraan di atas itu. Itu yang aku lihat. Karena kamu punya karma rezeki sama orang ini. Power nomor 2. Ya, gitu. Dan entah kenapa di sini juga aku melihat ada energi yang sifatnya saling mengisi. Ya, jadi kamu sama orang ini mungkin akan sangat berbeda. Tapi plus minus kamu sama plus minus dia bisa crossing gitu loh, bisa saling ngisi. Kekurangan kamu bisa diisi dia, kekurangan dia kamu bisa isi gitu loh, seperti itu. Ya, gitu. Jadi ada seperti perbedaan di situ. The Hermit ini meskipun orang ini supel, energik gitu ya, terkenal dalam komunitasnya, tapi orang ini juga punya sisi introvert ya. Makanya kayak aku bilang, dia nggak harus extrovert gitu ya, mungkin ambivert atau gimana, aku nggak ngerti. Cuman tetap punya sisi kayak misalkan dia pengen sendiri atau pengen me time atau pengen recharge sendiri gitu ya. Jadi kayak dia untuk perkembangan pertumbuhan sama dirinya dia sendiri, dia tuh nggak pernah lupa ya gitu. Meskipun nanti kalian bareng, dia adalah tetap individu, kamu tetap adalah individu. Kalian punya ibaratnya waktu untuk diri sendiri itu masing-masing juga penting ya gitu. Jadi very very strong ya. Aku ngelihat dia orang yang punya kayak kalau dia berdiri di depan orang banyak gitu ya, energinya sangat strong sekali di situ ya. Dia bisa menarik perhatian dari orang tuh. Kalau dia denger, orang tuh ngeliat gitu lah ya. Power nomor 2. Ya, something about the voice, something apa ya, gimana ya jelasin. Kalau orang dengar suara dia, dan kamu pun juga kalau dengar suara dia tuh ada aja power dan energinya di situ ya. Mungkin sesuatu yang dia kerjakan dalam hidupnya, dia banyak ngomong gitu sama orang ya, entah dia konsultan atau kayak apa, yang apapun, nggak harus ya, cuman intinya dia memakai banyak suara dia di situ ya, karena ada getaran vibrasi khusus di suaranya orang ini yang aku lihat. Oke, sekarang kita lihat ke kartu-kartu berikutnya. Very independent ya, orang ini sangat independen sekali. Dan actually cara berpakaiannya cukup baik yang aku lihat ya, rapih gitu dan estetik. Ya. Oke, pile nomor 2. 2 kartu ya. Di pile 2 aku sudah hadir di sini. Ya, di sini ada ada seperti dia pakai pedang gitu ya, terus ini si beruangnya jatuh. Kamu sama orang ini akan cukup banyak perbedaan cara, pendapat, dan lain-lain ya, seperti itu. Pal nomor 2 aku nangkep banget ini. Tapi gini, mau seberdebat apapun kamu sama orang ini, ibaratnya mau sampai kalau mau dibilang sedikit berantem pun dan lain-lain ya, wajar ya dalam relasi atau hubungan, kadang ada seperti ini. Tapi cinta itu tetap ada di situ. Kayak ujung-ujungnya tuh pasti ada aja yang satu kayak ngalah, minta maaf duluan, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi kayak tapi bukan mengalah untuk kalah, tapi kayak oke gitu. Jadi kayak kalian bisa saling ngingetin lagi tentang jangan kepancing ego lagi gitu lah. Kadang kan ya kalau nggak sesuatu yang kayak harus dengan marah-marah, kita bisa selesaikan dengan baik-baik ya, seperti itu. Jadi kayak kadang kalau kamu lagi marah, dianya bisa nenangin. Kalau mungkin dia lagi marah, kamu bisa nenangin gitu. Entah kenapa aku ngerasa ada energi itu. Kalau dua-duanya kebetulan lagi marah ya ini berantem, tapi kayak nanti ujung-ujungnya satu lagi. Ini bukan karena dia nggak bisa lawan, tapi dia kayak udahlah nggak apa-apa lah, gue diinjek aja gitu ya untuk saat ini. Terus ini juga kayak aku sebenarnya bisa nebas nih, putus nih gitu kan, seperti itu, punya pedang. Tapi aku cuman kayak ini aja, kayak apa sih? Apa ya bahasanya, aduh. Tapi intinya dia nggak akan sampai ngelakuin itu juga gitu ya, seperti itu. Ya, jadi ada seperti energi playfulnya di sini. Tapi sebenarnya abis setiap kalau misalkan ada perdebatan atau berantem sama orang ini, abis itu pasti hubungan kalian akan lebih baik lagi, lebih saling ngerti lagi, lebih positif lagi ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada kartu ini. Ini kamu lihat di sini kan ada seperti Pinocchio ya, dan di sini ada seperti gadis yang sedang duduk seperti ini. Ini orang yang gak akan bisa bohong sama kamu, dan kamu gak akan bisa bohong sama orang ini ya. Kalaupun kamu mau coba, silakan, pasti ketahuan ya. Dia akan tahu, kamu juga akan tahu kalau dia berbohong. Jadi ujung-ujungnya
Karena tapi orang ini kan sebenarnya otentik ya gitu, jadi sebenarnya nggak yang pembohong atau kayak gimana, bukan. Cuman kan yang namanya kadang bohong-bohong kecil, bohong-bohong iseng atau kayak gimana yang nggak penting gitu ya, tetap aja nggak bisa gitu. Nomor 2 ya gitu. Jadi kalian berdua itu akan benar-benar punya hubungan yang sangat otentik, jujur apa adanya, saling terima dari atas bawah, luar dalam semua terima ya. Kartu ini tuh ngomongin tentang itu. Ya, ini masuk ya ke aku pesannya. Ini bacaan dewasa ya, dalam artian pound nomor 2 aku nggak mau terlalu discuss tentang ini karena takutnya out of topic atau kayak gimana. Tapi kalau ini konteksnya pasangan, sex life akan sangat penting untuk kamu sama orang ini ya, karena itu kunci rezeki kamu juga ya, pound nomor 2. Jadi eksplorasi di situ, terbuka sama saling terbuka, ngobrol tentang masalah itu ya gitu. Jadi itu yang aku lihat. Jadi kayak no filter, no topeng-topeng, nggak, ngomong apa adanya, sukanya gimana, bagaimana supaya kita bisa punya itunya lancar gitu-gitu ya, seperti itu. Karena semakin energi kalian terhubung ya, even nih maaf ya, setelah nih berantem kayak gini terus melakukan itu gitu ya, terus kan energinya jadi positif kembali. Tapi ketika kamu melakukan ini, energi kamu sama dia tuh di titik yang paling ngeklik satu sama lain gitu loh. Entah kenapa aku ngerasain itu ya gitu. Jadi ya itu, kalau ini konteksnya pasangan ya. Kalau ini cuman kayak bisnis partner atau temen, ya nggak ada beginiannya, abaikan pesan-pesan barusan. Tapi ini bagi kalian yang memang konteksnya pasangan, ya itu akan sangat berpengaruh dalam penarikan rezeki ini ya. Karena ketika kamu memang melakukan itu sama orang yang tepat, itu energi akan sangat positif sekali, besar sekali, bisa 10 kali lipat ya gitu. Jadi itu pesan yang ada di sini ya, silahkan menafsirkannya masing-masing ya. Oke, ya kita lihat dari, nah sekarang ini kita udah sampai di penghujung bacaan ya. Aku terpanggil untuk pakai dadu untuk bacaan kali ini, pound nomor 2 ya. Kita lihat nih, dadu ini aku akan shuffle untuk petunjuk zodiak ya, lalu petunjuk angka. Oke, pound nomor 2. Kita lihat ya petunjuk angka. Aku lihat mulai dari zodiaknya dulu deh ya. Aku doa sebentar. Oke, pound nomor 2 zodiaknya aku akan kocok 3 kali. Kita lihat di sini ada Taurus dan Pisces, atau koneksi antara Taurus dan Pisces. Ada Cancer sama Taurus lagi. Ada Aquarius dan Aquarius kembar di sini ya gitu. Kalau dari kartu-kartunya ada Gemini, ini bisa kamu bisa dia ya, feeling aku Gemini, Aries dan Virgo ya. Itu zodiaknya, double Aquarius, very strong. Oke, kita lihat di angka sekarang ya. Aku cuma akan pakai 1 dadu nih kalau angka. Tetap aku akan kocok 3 kali ya. Bentar, aku doa sebentar. Oke, kita lihat untuk angka. Oke, ada angka 12. Ini bisa jadi tanggal ya. Ini bisa terpisah 1 dan 2 juga ya, atau bisa ditambah jadi 3. Jadi 1, 2, 3 aku melihat ada angka-angka yang berurutan. Mungkin kamu kalau sama orang ini sering ngelihat angka-angka berurutan, misalkan kayak di jam 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 atau kayak gimana. Tapi angka-angka bahkan di sini aja 29 dan 30 urut gitu ya. Jadi kayak kamu sama dia itu hidupnya tuh seperti naik tangga bareng-bareng gitu loh, seperti itu ya, bertumbuh, berkembang, berproses bersama-sama gitu ya. Dan 12 ini bisa menjadi petunjuk angka penting juga ya, 1, 2, 12 atau 3. Oke, kita lihat lagi di sini ada 2 ya. Tadi 2 udah dibahas ya, tapi 2 di sini karena munculnya 1, 2 ngomongin tentang keselarasan, 2 ngomongin tentang rencana semesta. Kamu sudah ada di jalan yang tepat dengan orang ini kalau kamu sudah ketemu.
Kalau belum, rencana Tuhan semesta akan mempertemukan kamu dengan orang ini. Seperti ada sesuatu yang sedang dimasak oleh semesta nih untuk kamu. Ya, power nomor 2. Dan kebetulan kalian power nomor 2 juga. Ya. Oke. Kita lihat ya. Atau 2 bisa menjadi tanggal, bulan, ya, tanggal lahir, bulan lahir, atau angka spesifik ya. Dan di sini ada 9. Ya. 9 juga berarti bisa menjadi tanggal, bulan juga. Ya. Tapi 9 adalah berbicara tentang sebuah siklus ya. Jadi ketika kamu ketemu sama orang ini, kamu sedang ada pertemuan kamu dengan orang ini. Salah satu tujuannya adalah untuk mengendingkan atau menyelesaikan, menutup sebuah siklus besar dalam hidup kamu. Itu yang aku juga lihat. Ya, jadi ini petunjuknya untuk kamu. Jadi kamu sama dia itu, dia menutup siklusnya dia, kamu menutup siklusnya kamu, lalu kalian bersama. Entah melakukan apa ini ya, bertumbuh secara rezeki dan lain-lain. Tapi elemen, lagi-lagi rencana semesta, elemen takdir cukup kuat untuk power nomor 2 juga. Lovers ini energi soulmate-nya sangat strong. Ya. Ya, orang yang sangat bijaksana. Kamu akan banyak belajar juga dari orang ini. Oke? Power nomor 2. Ya, interesting sekali ya. Ya, bacaannya kayak sampai di sini. Aku udah nggak nangkep pesan apa-apa lagi. Power nomor 2, sepertinya sampai di sini aja bacaan kamu. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like, terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah-salah kata. Bacaan ini semoga bisa bermanfaat ya. Dan ya, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel videoku, silahkan. Tadi aku udah ngomong itu belum sih? Sorry, aku masih ngawang. Ya, kalau sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu silakan kalau mau ketik komentar di situ, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram. Kalau kamu mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasa aku langsung kirimkan katalognya untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, ada juga sesi-sesi lain seperti spiritual counseling, spiritual mentoring di situ juga ada, dan tarot juga, tarot mentoring juga ada jika kalian tertarik. Intinya, apapun yang tersedia berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Ya, dan privasi tentu akan sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak, pile nomor 2. Atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh untuk semuanya dilancarkan untuk kamu, yang terbaik, sehat, sukses, bahagia, selalu best of luck untuk kamu ke depan dalam perjalanan kamu dengan seseorang ini. Dan ya, semoga kita ketemu lagi di readingan aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Pile nomor 2, bye bye, see you. Halo, pile nomor 3 bagi kalian yang memilih kartu ini, Citrus Jeruk. Ya, ini adalah bacaan kamu yang judulnya tujuan kamu bertemu dengan dia. Ya, bagi kalian yang mungkin nge-skip intronya, di sini aku jelasin dulu sedikit. Dia ini bisa konteksnya siapa aja. Jadi nanti seiring readingan ini berjalan, kamu nanti akan semakin tahu dia ini siapa. Oke, power nomor 3. Jadi kamu yang akan menilai sendiri. Power nomor 3, Citrus, kenapa kamu ketarik ke kartu ini? Aku jelasin dulu sedikit karena energi yang aku langsung tangkap ya ketika aku ngeliat kartu ini, power nomor 3. Kita mungkin bisa lihat dari ciri-ciri ya, siapa dia ya orang ini. Yang pasti sih ini seseorang yang punya kapasitas yang besar ya. Energi abundance-nya tinggi orang ini yang aku lihat. Mungkin dia sudah sukses, atau mungkin dia sangat ada di dalam jalan suksesnya ya. Dan bukan hanya abundance, tapi ada energi power atau kekuatan dari rezeki dia yang aku lihat ya. Orang ini suka makan buah yang aku lihat gitu, karena ini kebetulan satu-satunya kartu buah yang kamu pilih. Mungkin dia suka jeruk, bisa jadi karena di sini citrus ya. Atau parfum yang dia pakai itu ada bau-bau citrusinya. Kan parfum itu kan ada macam-macam ya. Ada yang kayak baunya kayu-kayu, ada yang baunya bunga, buah. Tapi ini kayak lebih ke buah, tapi lebih ke citrusi ya, citrus gitu. Ada campurannya mungkin ya. Tapi ini orang yang sangat family person, orang yang sangat protektif, melindungi, menjaga dan merawat ya. Seperti itu orang-orang terdekatnya yang aku lihat. Dan orang ini adalah
pilar dalam komunitasnya, pilar dalam keluarganya, pilar dalam ya kalaupun kamu sama dia kamu ngerasa kayak oh ada ya ini pilar hidup aku gitu ya, maksudnya bukan berarti kamu bergantung sepenuhnya sama orang ini, tapi orang ini akan banyak bantu hidup kamu. Power nomor 3 ya, keluarganya pun juga banyak dibantu sama dia ya. Ini keluarga kita bukan ngomong dia nggak harus punya keluarga ya, tapi keluarga bisa menjadi orang tuanya, mungkin saudara-saudaranya atau kayak apa gitu-gitu. Ini orang yang sangat bosenan kalau yang aku lihat, power nomor 3 ya. Energinya dia suka dengan hal-hal baru. Bukan berarti kalau kamu ada koneksi sama orang ini dia bosen sama kamu, tidak. Ya, ini bukan bosenan dalam konteks yang negatif ya. Bukan yang konteks yang jahat, bukan. Tapi intinya dia suka dengan coba hal-hal baru lah ya gitu. Jadi orang ini sangat suka makan dan jalan-jalan, itu yang aku lihat ya. Nomor 3 ya intinya, tapi kayak kamu tuh kalau sama orang ini kamu gak akan bosan sama dia ya, karena dia tuh orang yang sangat explore, yuk coba ini yuk, kita ngelakuin ini yuk gitu-gitu. Jadi ya kamu tuh nggak bosan. Ini orang yang sangat suka nolong sih, nolong orang ya gitu. Jadi bukan berarti ini orang yang ya mungkin dulu dianya punya karma sering dimanfaatin orang ya, seperti itu. Mungkin sampai sekarang ada juga, tapi dia semakin bijaksana bagaimana cara menolong orang-orang sekitarnya. Ya, orang ini adalah orang yang pemberi. Kenapa rezeki dia besar? Karena dia suka bantu orang. Intinya kayak gitu. Ya, bantu orang dengan tulus ya. Gitu, seperti itu. Sesuai dengan kapasitas dia sadar kapasitas. Ya, bahkan hidup kamu pun akan banyak ditolong sama orang ini. Mungkin entah untuk apapun ya, mungkin untuk pekerjaan kamu, untuk kayak rezekimu atau kayak apa. Tapi orang ini tuh suka nyadarin kamu akan kemampuan kamu sih sebenarnya, power nomor 3. Ya, jadi dia tuh kayak selalu kayak ayo kamu tuh bisa gini loh, kamu tuh bisa gini, kamu intinya dia pinter, dia banyak, kamu akan banyak belajar dari orang ini, power nomor 3. Ya, jadi kayak kamu tuh bahkan akan sampai melek sendiri sama ternyata aku bisa ya kayak gini, ternyata aku punya kemampuan ini ya. Itu karena adanya orang ini. Ya, jadi kan itu salah satu tujuan terbesar kamu ketemu sama si dia ini, si orang ini, power nomor 3. Kamu banyak dapat ilmu, belajar dari orang ini. Ya. Orang ini semakin kamu independen, semakin orang ini suka sama kamu, power nomor 3. Ya, dia suka dengan orang-orang yang strong and independent. Karena dia pun juga strong dan independent. Ya, dia merasa hidup dia sudah dia upayakan untuk bisa naik tingkat sampai segini. Dia nggak mungkin mau berhubungan atau punya relasi dengan orang yang jatuhnya nggak mau berkembang gitu, karena dia selalu punya niatan untuk selalu berkembang. Orang yang cukup independen. Ya mungkin kamu akan belajar sisi independen ini dari dia. Kalau kamu tuh ternyata mampu banyak hal. Ya, dan dia bukan orang yang akan men-stop kamu dari apa yang kamu ingin jalanin, tapi dia kan berupaya sebisa dia untuk bantu kamu, untuk support kamu dari segala angle gitu loh, power nomor 3. Ya, gitu. Orang ini juga adalah orang yang sebenarnya peduli akan kesehatan. Aku merasakan ada energi wellness. Ya, entah mungkin badan dia agak besar atau bongsor gitu ya, atau mungkin punya tubuh yang sehat, atletik atau kuat seperti itu. Ya, kayak rangka tubuhnya tuh mungkin kuat. Orang yang jarang sakit aku ngelihatnya, power nomor 3. Mungkin ini petunjuk untuk kamu. Ya, kalau dia nggak kayak gitu, bisa jadi itu versi terbaiknya dia, power 3, dimana kayak sebenarnya orang ini adalah orang yang ketika di kesadaran tertingginya, wellness, kesehatan itu is very important. Ya, dan bahkan kalian itu bisa sama-sama hidup lebih sehat gitu, dan mungkin kamu pun juga jadi terinspirasi hidup lebih sehat, bisa jadi dari orang, karena adanya orang ini. Ya, power 3. Sehat ini kita ngomongin sehat bukan hanya secara fisik ya, tapi sehat mental juga, sehat spiritual batin juga, seperti itu. Energinya sangat fresh orang ini. Mungkin kalau kamu orang ini penuh dengan ide-ide yang fresh, orang ini penuh dengan kayak gimana ya jelasin. Ya gitu, kayak kamu tiap hari ketemu sama orang ini gak akan bosen lah intinya. Fresh, kayak tiap hari kayak minum jus gitu ya, rasanya tuh seger gitu. 3. Entah dari, dan ini orang yang aku juga ngerasanya sangat punya selera humor yang matching lah sama kamu, yang aku lihat ya. Selera humornya tinggi, dia lucu gitu ya, suka guyon, power nomor 3. Gitu.
Iya, oke. Kita lihat dari kartu-kartu lainnya, kita lihat petunjuk-petunjuknya lagi. Ya, very bright, very sunny energinya ya, kayak hangat, terang gitu loh, kayak matahari gitu. Aku doa sebentar. Oke, kita ada Page of Wands. Oke. Iya nih, energi kepo eksplorasinya ada nih di sini ya. Oke, The Devil. Six of Swords. Okay, the Star. Wow. Yeah, Five of Pentacles. And Four of Wands. Okay. Oke, kita lihat ya. Siapa nih? Pal 3. Interesting. Oke. Iya. Pejo, kamu lihat ekspresi nih, aku nggak tahu kelihatan apa nggak nih, itu ekspresinya, lihat ya, kayak tengil gitu lah, Pal 3 ya. Gitu, tapi baik gitu sebenarnya. Tapi memang orang ini gitu, kayak mungkin ada ketika kamu sama dia tuh kayak ada sisi seperti anak-anak lagi gitu ya, atau mungkin orang ini memang ada sisi childnya. Bukan berarti orang ini man child atau kayak kekanak-kanakan, tidak. Tapi seperti aku bilang, memang suka bercanda. Tapi meskipun kayak gitu, dia tetap bisa sukses, dia tetap bisa apa gitu loh. Seperti itu Pal nomor 3. Ya, gitu. Jadi bukan orang yang kayak sangat serius, kaku gitu, enggak. Sangat bukan Pal nomor 3 ini ya, gitu. Ya, dan dia ini ya, kayak keponya dia tuh sebenarnya untuk lebih ke explore kehidupan aja sih. Kan dia memang suka explore hal baru ya. Dia kepo dengan apa yang mungkin kayak mungkin aku belum pernah coba ini, atau mungkin kita belum pernah ke tempat ini. Yuk gitu loh. Seperti itu ya. Ya, ini orang Five of Pentacles, dia orang yang sangat tidak pelit ya. Dia kayak ini kan energi, sebenarnya ada energi poverty-nya juga ya di sini. Jadi, atau mungkin kenapa dia kayak gini? Karena mungkin dia pernah melewati atau melewati titik terendah dalam hidupnya, dalam finansial yang aku lihat ya. Mungkin ini kamu tahu cerita tentang ini, atau mungkin dia cerita ke kamu Pal nomor 3. Jadi dia tuh paham banget rasanya hidup susah tuh kayak apa. Ya, makanya dia sangat menghargai orang seperti itu. Meskipun kalau dia sudah kaya, dia sukses, sama orang, maaf ya, kayak kita mau ngomongin sama cleaning service, sama ART, sama orang-orang yang ibaratnya masih di bawah, dia sangat ramah, sopan, bahkan suka menolong juga mereka gitu loh, seperti itu. Ya, gitu. Jadi sangat pemberi gitu yang aku lihat. Gitu. Makanya kayak biasanya orang yang kayak gini, kalau dia lagi butuh pertolongan, ada aja yang nolongin dia gitu ya. Pal nomor 3. Ya, ini energi travelnya. Orang ini sangat suka travel. Ini dia energi ininya juga ya. Food and travel lagi-lagi ada di sini. Ya, terutama makanan, minuman ya. Orang ini cukup pengen nyobain ini, nyobain itu. Jadi mungkin juga kayak sering makannya bisa jadi dalam sehari atau seminggu bisa berbeda-beda gitu. Dia lagi pengen makan ini, tiba-tiba berubah jadi pengen makan Jepang, tiba-tiba ini gitu-gitu, seperti ya, random deh pokoknya ya. Pal nomor 3 itu, ini petunjuk aja ciri-cirinya ya. Tapi lagi-lagi tujuan kamu bertemu sama orang ini adalah untuk benar-benar karena di sini ada the devil ya. Kamu itu nyembuhin ego kamu sendiri dengan bertemu sama orang ini, Pal nomor 3. Ya, ego kamu tuh bisa apapun. Mindset lama kamu, cara berpikir lama kamu, tabiat lama kamu, atau apa itu terchallenge dengan ketemunya kamu dengan orang ini. Ya, Pal nomor 3. Berarti kalaupun kamu bentrok sama orang ini karena ada ego yang muncul. Ya, tapi semakin lama the devil ini berubah jadi star. Energinya transisi ke sini kan dia, terus ada
kapal berangkat, terus ke The Star ini, ya ini. Kamu sembuh secara spiritual dengan ketemu sama orang ini, Paul nomor 3. Bahkan sukses kamu bisa kebuka gara-gara ini. Orang ini banyak nyadarin kamu, dan orang ini The Star mungkin bidangnya dia cukup terkenal di bidangnya dia. Banyak orang cukup tahu dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Atau mungkin dia punya sosial media followers yang lumayan besar. Ya intinya ada energi bintang di orang ini. Paul nomor 3. The Star Energy. Auranya ada glitternya, ada kelap-kelipnya. Jadi memang orang ini dapat sorotan publiknya lumayan gitu ya, yang tergantung, ini kan beda-beda ya ceritanya kamu, ini bacaan banyak orang. Tapi kamu itu akan move on dari pola kehidupan lama, pola kehidupan yang ternyata kamu ngerasa ternyata ini nggak sehat buat saya, ternyata cara pikir saya ini toxic, ternyata saya nggak sadar cara saya berbicara atau cara saya apa ini sebenarnya saya jadi ngerti cara yang lebih baik karena saya ketemu sama orang ini gitu. Ya, orang ini seperti sahabat. Ya karena di sini ada energi persahabatan juga, bisa aja sahabat. Tapi Four of Wands ini ada energi pernikahan, perkawinan, unionnya juga di sini. Ya, soalnya mungkin salah satu tujuan kamu bertemu dengan aku, nggak heran kalau kamu mungkin ya at the end of the day tinggal bareng gitu loh, tinggal bareng. Ya kalau ini konteksnya sahabat mungkin ya nggak harus satu rumah, tapi mungkin satu komplek atau gimana gitu. Tapi kalau kalian ini konteksnya pasangan, ya udah, ya ini aku ngeliat kalian di dalam ya maksudnya tinggal bareng. Ya entah itu menikah dan lain-lain ya, kehidupannya tuh seperti itu. Sorry ya, aku ngomongnya terbata-bata karena pesannya cepet banget di sini nyampainya. Ya aku berusaha mentranslate sebisa aku aja. Ya buah jeruk mungkin bisa menjadi salah satu simbol dalam hubungan kamu. Ya, tapi buah jeruk ini memang ada energi abundance-nya juga. Ya, gitu. Jadi bisa jadi kamu ketemu orang ini, entah ini kamu atau dia itu move on dari sesuatu yang toksik. Bisa jadi kamu abis move on dari pertemanan atau hubungan toksik. Ya seperti itu. Orang ini banyak ngebantu kamu nyadarin dengan orang-orang toksik di sekitaran kamu. Ya, Paul nomor 3. Gitu. Jadi dia punya insting yang cukup oke gitu ya. Kayak, kamu yakin berteman sama orang ini misalkan. Gitu. Dia bukan menghakimi, tapi dia cuman kayak bikin kamu jadi mikir lagi gitu loh. Oh ternyata teman kamu sendiri yang manfaatin kamu. Oh ternyata teman kamu sendiri cuman ada kalau kamu lagi oke, gitu-gitu. Ya, cuman intinya kamu akan banyak explore potensi dan peluang karena adanya inspirasi dari orang ini, Paul nomor 3. Ya, orang ini nggak takut keluar uang. Ya, itu juga entah kenapa masuk di aku. Ya, Four of Wands di sini ada lagi-lagi energi rumah tangga, pernikahan yang bisa jadi kamu mungkin, ya kalau ini bentukannya pasangan ya suatu saat kamu bisa punya rumah bareng, tempat impian bersama seperti itu ada. Lagi-lagi ya, tinggal di tempat yang berbeda, mungkin di kota yang berbeda, di negara yang berbeda, kamu bisa punya properti di situ, ada di sini energinya beberapa dari kamu. Ya, gitu. Cuman karena ada energi manis ya di sini, Paul nomor 3, salah satu karma yang mungkin orang ini jalanin, dan mungkin ini kamu berdua juga ya sama orang ini, Paul nomor 3. Kalau ada gula, ada semut ya, Paul nomor 3. Jadi ya gitu, mungkin banyak yang mau deket, mau kenal sama orang ini atau kayak gimana, tapi niatannya belum tentu baik. Entah ya, atau ini bisa juga di kamu. Ya, jadi intinya kalian saling menyadarkan lagi di situ. Saling membantu membuka kesadaran lagi. Ya, tapi konsep kesehatan dan wellness, kesembuhan, healing itu ada banget di Paul nomor 3. Kamu tuh tujuan ketemu sama orang ini adalah ini. Healing secara fisik, mental, dan spiritual. Kalian berdua sih bareng-bareng ya. Itu yang aku lihat. Saling mengisi di situ. Dan Star, kamu akan ketemu sama star energy kamu itu juga dari dia juga. Jadi kamu bisa berkembang dan bertumbuh dalam usaha kamu atau bisa kayak
lebih berkembang, lebih dikenal orang, ya lebih ada reputasi, itu bantuan orang ini sangat ada sekali. Ya, kalau kamu sama orang ini tuh rasanya lagi-lagi nggak pernah bosen, rasanya aman aja gitu ya. Ada perasaan nyaman yang aku kurang bisa deskripsikan, tapi ya mungkin kamu lebih paham. Ini aja ya, Pal nomor 3. Ini mungkin bukan pesan untuk semua, tapi ya ini dalam sudut pandang spiritual, karena orang ini punya energi yang manis. Jadi ya bukan orang-orang doang yang kepengen energi dia, tapi entitas yang tak kasat mata juga suka datang ke orang ini. Ya, gitu Pal nomor 3. Nah, itu nanti kalau emang itu iya, resonate sama kamu, nanti kamu sama dia punya peran untuk itu. Peran spiritualnya nanti di situ. Itu akan di luar topik, tapi ya aku cuman kasih arahannya aja di sini. Ya. Gitu, tapi di sini ada the star energy. Ada energi starseed juga beberapa dari kamu di sini ya untuk Pal nomor 3. Ya. Di sini ada energi travel, ada energi moving, ya kamu benar-benar hidup kamu tuh maju, pindah ke arah yang jauh lebih baik setelah kamu ketemu sama orang ini. Pal 3. Ya. Dan jangan terlalu melekat dengan, misalkan ya kalau kamu punya rumah tinggal bareng, kita nggak tahu rencana semesta ini bisa jadi mungkin membawa kamu nanti kemana lagi ngalir. Ada kemungkinan energi travel gede di Pal nomor 3. Ya, gitu. Dan tadi kan aku bilang food and travel, ada energi food, makanan, ya mungkin dia suka dengan makanan masakan kamu, atau kebalikannya atau gimana gitu loh. Jadi kayak ada energi cooking yang memasak juga di sini di Pal nomor 3. Ya. Gitu, karena tadi kan aku bilang ada food and travel ya. Ya, itu sih. Oke, kita lihat di sini di kartu-kartu berikutnya. Aku doa sebentar. Oke, aku cuma akan ambil 2 kartu di sini, Pal 3. Oke. Oke. Iya, ini orang yang apa ya? Ya kalau mau dibilang suka dengan hidup enak atau pengen hidup enak gitu ya. Maksudnya hidup enak itu bukan cuma enak-enakan nggak ngapa-ngapain ya, tapi Pal 3 maksud aku suka dengan the luxuries of life. Ya, nggak ada salahnya. The luxuries of life itu kan maksudnya hidup ya sejahtera, bisa punya sofa bagus, bisa punya tempat tidur enak, gitu-gitu ya, seperti itu. Gitu, jadi ya dia orang yang suka apa? Ya suka aja gitu ya dengan kayak gitu. Makanya energi abundance itu sebenarnya besar. Dia seorang yang sangat mampu untuk ini gitu loh kalau menurut aku. Ya bukan berarti dia nggak ini ya, maksudnya kayak oh kalau cuma ada lantai doang lu nggak bisa dong tidur di lantai, bisa aja. Cuman dia punya kapasitasnya untuk bisa hidup kayak gini. Kalian berdua itu bisa kesini sama-sama gitu loh, seperti itu. Ya, Pal nomor 3. Sumpah ini gambarnya, sorry ya, ini agak-agak eksplisit. Aku baru nyadar karena dia, maaf ya, mencetin ininya terus keluar susu ke ini nih, ke si kelincinya. Tapi ini sebenarnya simbolik dari dia lagi-lagi ya suka berbagi gitu, suka berbagi dengan orang-orang sekitar, karena susu ini melambangkan rezeki ya gitu. Ini sedikit informasi ya, maaf ya. Ya pokoknya kalau ini pasangan konteksnya suka dengan bagian dada. Ya, yang paham-paham aja. Ya intinya kayak gitu. Ya mungkin kalau makan ayam juga sukanya makan dada. Ya nggak harus, tapi itu ada. Di sini ada kartu ini, ya. Sebentar.
Iya ya, di sini kan dia juga pakai gaun, pakai dress gitu-gitu ya ini. Iya jadi dan ini kan kayak ada orang yang keluar dari sini. Ini orang yang sangat apa ya? Kalau menurut aku sangat instingnya tuh jalan banget dengan kayak siapa orang yang baik dan gak baik gitu loh. Jadi kamu misalkan lagi ngembangin sesuatu dia kan tahu gitu. Kalau misalkan kamu berteman sama siapa atau apa ya misalkan ngejalanin usaha kamu terus ada nih dia bisa instingnya tuh bisa tahu siapa yang cuman kayak pengen nyuri dari kamu, nyuri ide kamu atau kayak apa gitu-gitu loh seperti itu. Ya, tapi aku memang menangkap ada energi luxury di pile nomor 3. Ya, jadi kayak kehidupan kamu mungkin kamu akan bisa hidup ke arah kesejahteraan yang tinggi atau bersama-sama dengan orang ini menciptakan kesejahteraan bersama-sama. Itu ada sekali di pile nomor 3 ini. Oke? Iya. Ya, kalaupun travel ya, orang ini bukan tipe orang yang maksudnya ya bukan berarti dia tentunya akan explore apapun, cuman lebih suka tempat-tempat yang ada sejarahnya. Entah kenapa aku ngerasa seperti itu. Tempat ada sejarahnya itu ya apapun. Kalau keluar kota ke Eropa atau kemana gitu misalkan ya, ada yang kastil-kastil. Kalau di Asia mungkin temple, candi atau kayak apa gitu-gitu ya. Jadi ada itunya. Itu yang aku lihat. Orang ini suka dengan arsitektur dan bangunan-bangunan. Oke? Gitu. Sorry ya, banyak banget ini petunjuknya. Kalau terbata-bata, aku minta maaf. Oke, kita lihat sekarang aku akan pakai bantuan dadu di sini ya untuk bacain kamu kali ini pile nomor 3 untuk zodiak dan angka. Oke? Pile nomor 3. Kita lihat dari zodiaknya dulu, aku akan kocok 3 kali di sini ya untuk zodiaknya. Bisa kamu, bisa dia atau bareng-bareng. Oke? Aku doa sebentar. Oke, zodiak untuk pile 3. Kita lihat di sini Capricorn dan Aries. Ya, Capricorn juga ada di kartu The Devil ini ya. Capricorn, Aries, Aquarius, Scorpio. Dan ada Sagittarius dan Taurus. Ya, Aquarius hadir lagi dengan The Star di sini. Oke. Kita lihat sekarang di angka ya. Angkanya. Iya, Fire Sign juga ada si Leo ya di sini dengan karena ini ada matahari, di sini ada Page of Wands, ada Four of Wands juga. Oke. Aku kasih angka ya di sini. 4. Oke, 4 bisa menjadi angka signifikan. Tanggal, bulan, ya, pertemuan atau kayak gimana, atau tanggal bulan lahir atau life path. Ya, itu bisa menjadi angka penting. Tapi 4 dalam numerologi artinya adalah perlindungan, proteksi, dan kestabilan. Ya, seperti 4 kaki meja, stabil berarti kayak salah satu tujuan kamu bertemu dengan dia adalah untuk menemukan proteksi. Ya, orang ini bisa jaga kamu, bisa lindungin kamu. Dan ya nih, sorry di sini juga Four of Wands juga ngomongin tentang hal yang sama ya, 4 kaki meja gitu loh. Jadi kestabilan, kamu tuh ngerasa stabil dan aman dengan orang ini. Ya, entah kenapa aku juga ngerasa adanya perbedaan ras atau perbedaan warna kulit ya, nggak harus ras ya. Ras itu bisa ras lokal juga ya, even lokal kita kan ada Indo, ada Cindo, ada apa gitu ya. Tapi kamu sama dia seperti ada perbedaan ras. Ya mungkin warna kulitnya berbeda atau rasnya memang berbeda seperti itu. Gitu. Ini nggak harus ya, tapi untuk sebagian besar dari kamu aku ngerasain ini. Oke, kita lihat 2 kali lagi. Oke, ada angka 10. Ya, 10 bisa lagi tanggal, bulan, life path, dan lain-lain. Oke. Atau angka yang cukup signifikan. Lalu di sini 4 lagi. Ya, berarti kalau 4 double, 4 ditambah 4 bisa 8. Ya, berarti kelipatan 4. Atau kelipatan 4 ya. 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Bisa menjadi tanggal, bulan lahir, atau life path juga. Oke? Iya, itu aja bacaannya pile nomor 3. Ya, semoga ini bisa
cukup bermanfaat dan resonate untuk kamu semua. Makasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silakan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya Winsilin juga. Mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku langsung kirim katalognya. Sorry, aku biasanya akan langsung kirim katalognya untuk kamu bisa baca-baca terlebih dulu syarat ketentuannya bagaimana, ya. Dan di situ juga ada sesi spiritual counseling, spiritual mentoring, tarot mentoring, dan lain-lain jika tertarik saja. Apapun yang tersedia berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya, dan privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak sekali lagi Paul nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh untuk segala yang terbaik. Sehat, sukses, bahagia selalu untuk kamu, dan good luck dalam perjalanan kamu dengan orang ini. Semoga kita ketemu lagi di readingan aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Paul nomor 3, bye-bye, see you.